Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Teman-teman, aku hari ini mau bacain tetap tentang percintaan. Yaitu temanya adalah apa yang membuat dia mengagumimu. Apa yang membuat apa yang membuat dia mengagumimu. Ya benar, maksudnya gini, apa sih yang membuat dia merasa kamu memiliki daya tarik sendiri sehingga bikin dia semakin bahagia dan semakin niat untuk menjalani sama kamu. Oke teman-teman, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa selalu untuk dukung aku. Jangan lupa juga subscribe dan like and comment. Terus untuk teman-teman yang mau private konsul, pas banget ini akhir tahun untuk membaca gambaran tahun depan, silakan teman-teman bisa private konsul di aku. Syarat dan ketentuan berlaku, tapi insya Allah masih bisa terjangkau oleh kantong ya teman-teman. Oke, aku akan mulai dari sekarang. Aku akan kocok kartu aku. Aduh, dari tadi mental. Nah, aku akan share dan aku akan mulai pilih kartu aku, dimulai dari nomor 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku pilih nomor 1 ya. Nomor 1. Terus nomor 2. Terus nomor 3. Terus nomor 4. Sekali lagi temanya apa yang membuat dia mengagumimu. Oke, sebentar aku akan rapiin dulu kartu aku yang sudah aku pilih. Dan ini teman-teman jangan lupa untuk nomornya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Silakan teman-teman, 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah apa belum? Sepertinya belum. Oke, baiklah, sudah. Aku akan bacain nomor 1 dulu. Sekali lagi dengan temanya apa yang membuat dia mengagumimu. Oke, nomor 1, cincinnya aku singkirkan dulu. Aku akan mulai. Oke, sebenarnya aku mulai lihat dari kartu aku ini apa yang membuat dia mengagumimu. Salah satunya itu adalah kedewasaan kamu dan cara pola pikir kamu yang mungkin sudah keibuan atau kebapaan. Artinya adalah dia menilai sosok kamu itu adalah seperti sosok seorang ibu, bukan berarti kayak emak-emak gayanya, bukan, tapi lebih ada kedewasaan, cara berpikir, cara memaintenance pasangan, cara juga menjaga atau mengurusi orang tua. Dan di situ dia merasa kayak kamu tuh sudah dewasa ya, dan packaging kamu untuk ke arah kedepannya itu sudah siap gitu loh. Walaupun di sisi lain dia ini kayak ngerasa kamu ini cewek atau cowok yang penuh dengan misteri. Malah di situ dia ada rasa kagumnya karena apa? Dari kemisterian kamu ini dia merasa kamu bisa menjaga diri walaupun dalam perjalanannya aku lihat dari kartu aku juga di sini sosok dia ini jadi kayak seperti banyak berubah juga karena dia menilai kamu, mengagumi kamu gitu. Bahkan ada rasa penasaran dengan diri kamu. Aku nangkep dari kartu aku dia tidak peduli dengan masa lalu kamu ya, si dia ini, karena dia merasa di setiap orang itu punya masa lalu masing-masing, sehingga dia berpikir dengan masa lalu ini adalah ya orang punya masa lalu, jadi kita nggak perlu yang namanya pusing dengan masa lalu gitu loh. Tapi kalau memang kitanya, dari diri kitanya juga mau berubah, pasti kan kehidupan masa lalu itu pun kita akan melupakan ya, istilah kasarnya kayak udahlah gitu, pergi gitu aja gitu. Nah makanya di sisi lain juga aku lihat dari cara dia mengagumimu itu adalah bagusnya dia tidak peduli dengan kehidupan kamu di masa lalu. Bukan berarti dia tidak mau tahu ya, tapi dia berpikir
sekali lagi semua orang punya masa lalu. Kalau saya harus mengungkit kehidupan dia di masa lalu, berarti sama saja saya juga menjalani hubungan dengan dia di masa lalu. Nah, yang saya lihat saat ini adalah yang membuat saya kagum dengan dia adalah saya melihat dia atau menyukai dia karena cara pola pikir dia seperti keibuan gitu loh, seperti keibuan. Terus udah gitu cara mengurus keluarga, pasangan gitu. Itu yang membuat dia tertarik sekali dengan dirimu gitu. Walaupun dia juga merasa dari gambar kartu aku, dia merasa kalau misalnya kamu itu penuh dengan misteri, alias kamu itu penuh dengan penuh dengan karakter dimana orang lain belum bisa membaca karakter kamu. Jadi orang lain menilai kamu baik, padahal orang lain nggak tahu kalau ternyata dia itu pasang topeng yang membuat dia jadi kayak ngerasa yang membuat orang lain jadi kayak ngerasa aduh gila gue kejebak nih, padahal bukan kejebak, tapi karena memang karena memang dia pintar bisa menyembunyikan apa yang dia rasakan gitu loh. Bahkan dari kehidupan di masa lalu banyak orang yang tidak tahu tentang kehidupan masa lalu dia, hanya dia bercerita dengan orang yang siap menerima dia apa adanya dengan kehidupan dia di masa lalu. Terus aku juga lihat dari kartu aku juga di sini, aku lihatnya ada indikasi juga memang sih banyak berubah dia ya untuk saat ini, untuk mungkin sampai pada akhirnya kamu mengagumi dia gitu kan, karena memang perubahannya dia ini juga ke arah positif, ditambah juga dari diri kamu juga banyak berubah yang kamu juga kayak mau menuju ke sisi dimana kamu juga mau menjalani kehidupanmu juga yang lebih baik bersama dia gitu. Kalau aku lihat dari kartu aku untuk nomor 1 juga kartu tambah bukan kartu tambah, tapi yang aku tangkap dari semuanya itu adalah dia itu banyak belajar dari sosok orang tuanya, terutama sosok ibunya. Mungkin entah maaf ya, ibunya masih ada atau ibunya sudah tiada, tapi dia mempelajari karakter ibunya, dan di situ dia banyak rencana dari sosok ibunya. Bahkan ibunya sama seperti mungkin dia bilang ya, ibunya berpikir adalah kalau memang dulu kamu nakal, dulu kamu mungkin pernah kurang setuju dengan pola pikir ibu gitu kan, tapi itu kamu di masa lalu, tapi saat kamu sekarang sudah berbuat lebih baik gitu kan, inilah kamu yang saat ini. Jadi ya ibunya juga sempat support dia, dan bahkan dari gambaran kartu aku juga ya alhamdulillah ya, dari sosok kamunya juga banyak perubahan lebih baik sih kalau aku lihat ya, banyak perubahan yang mengarahkan punya visi misi kehidupan, punya target hidup. Udah gitu juga aku nangkep dari kartu aku juga di sini ada langkah kegiatan yang akan kamu lakukan, ada efek positif juga yang kamu berikan sama orang lain, sekalipun banyak orang yang masih nyinyir tentang kamu, banyak orang yang masih nyinyir ke dia, dalam arti lo kok mau sih sama dia, kenapa lo nggak coba sama yang lain, dan kenapa lo masih mau sama dia gitu loh. Jadi kalau aku lihat seperti itu ya, jadi istilah kasarnya ada indikasi yang kayak ngerasa kenapa kamu pada akhirnya mau gitu loh sama dia gitu, aku lihatnya ya. Tapi ya dibalik itu semua ternyata sosok ibu lah yang menguat kamu untuk kamu berubah lebih better, dan itu yang membuat dia mengagumi kamu, sosok kedewasaan kamu, sosok keibuan kamu, dan mungkin ada nasihat dari ibu kamu yang membuat kamu berubah, dan dia mengagumimu karena hal itu, karena perubahan yang kamu lakukan semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin tidak baik. Itu yang aku lihat dari kartu aku nomor 1. Kalau untuk nomor 2, sebentar ya, ini aku singkirkan dan aku ambil ini nomor 2 ya. Oke. Wow. Kalau aku lihat secara keseluruhan intinya ya, nomor 2 hampir sama dengan nomor 1. Cuma di sini perbedaannya beda. Perbedaan perjalanannya yang membuat kalian itu untuk lebih better itu beda, yang membuat dia mengagumi pada akhirnya tentang dirimu. Yang pertama adalah kamu pernah sangat kecewa dengan kehidupan di masa lalu kamu, bahkan kamu sangat sakit hati dengan orang-orang di masa lalu kamu, termasuk mungkin mantan-mantan kamu, sehingga membuat kamu menutup diri dari lawan jenis kamu, dan kamu tidak mau membuka hati, sampai pada akhirnya kamu luluh dengan si sosok dia. Nah, kenapa pada akhirnya dia juga bisa meluluhkan hati kamu dan dia bisa mengagumi kamu? Karena dia menilai di balik segala bentuk masalah kamu yang pernah kamu hadapin, kamu ada di titik pasrah. Artinya adalah di segala kehidupan kamu cuma bisa bilang pasrah, dan semua yang penting saya sudah melakukan yang terbaik, tinggal bagaimana Allah saja yang akan memberikan saya kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain juga di sini ada tulisannya suatu bentuk keinsafan. Artinya adalah yang membuat dia mengagumimu itu adalah balik lagi sebuah kehidupan yang kamu menjalani lebih baik. Di sini kita tidak usah berbicara tentang agama ya,
maksudnya agama kamu apa, agama saya apa, enggak gitu kan. Tapi di sini kehidupan kita bagaimana kita dengan Tuhan, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah ada suatu bentuk insafan yang membuat sosok kamu itu lebih baik kehidupanmu dari sebelum-sebelumnya, walaupun mungkin kamu merasa dirimu belum better banget, tapi orang yang melihat atau lawan jenis yang melihat itu adalah kamu semakin baik kehidupannya. Jadi sosok dia ini mengagumimu karena kehidupan kamu semakin lebih baik dan kepasrahan kamu atas segala bentuk apa yang sudah Allah akan berikan sama kamu. Contoh juga gini kan, kenapa sih lo usaha terus ada orang yang zolim sama lo, atau ada orang yang berusaha untuk jahatin lo, atau misalnya menutup rezeki lo, tapi kamu diem aja. Yes, kita harus berbuat apa selain kita berserah diri sama Allah, selain kita meminta sama Allah untuk sebuah perlindungan. Nah, kalau memang nanti ada hasilnya itu baik buat kita, ya memang Allah sudah bergerak buat kita. Tapi kalau memang hasilnya belum, berarti kan kita harus terus ikhtiar. Jadi apa ya, dari segi kehidupan pola beragama atau pola dia dengan Tuhan itu jauh lebih better gitu loh. Itu yang sangat membuat dia mengagumi kamu gitu loh, yang membuat kamu juga alhamdulillah saya juga bisa lebih better, dan saya juga bisa lebih pada akhirnya membuka hati saya untuk sosok lawan jenis karena dia juga gitu loh. Jadi kayak kamu mengagumi dia, yang membuat dia juga bisa luluh hatinya terhadap kamu ya, karena memang balik lagi, karena memang kamunya juga bisa memberikan segala sesuatu hal yang terbaik gitu loh, segala sesuatu hal yang positif, yang membuat kamu juga pada akhirnya bisa melangkah lebih enak dan lebih nyaman aku lihatnya. Terus di sisi lain juga aku lihat dari gambaran kartu aku juga di sini ada tulisan kepasrahan ya, tadi yang pasrah, tapi ada kartu rezeki yang bagus ya. Dibalik lagi, dibalik kepasrahan kamu, dibalik rasa takut kamu dengan masa lalu kamu, dengan sakit hati kamu dengan orang di masa lalu, kamu tetap mau berjuang untuk ibarat kata mencari nafkah untuk dirimu dan keluarga. Itulah yang membuat dia mengagumimu sehingga dalam perjalanannya itu banyak ilmu-ilmu yang dia dapat dari dirimu dan dia terapkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi tanpa disadari mungkin kamu sering mendengarkan ceramah atau kajian yang membuat kamu bisa menunjukkan titik baik dan menunjukkan sama orang lain kalau kamu juga bisa lebih baik gitu loh. Dan orang lain pun bisa terbawa arus kebaikan juga karena apa yang sudah pernah kamu lakukan untuk menunjukkan kalau hidup itu kita harus begini, kita harus kasih sayang, kita harus gotong royong, kita harus bisa memberikan sesuatu hal yang terbaik juga buat keluarga kita gitu. Jadi ya hal-hal seperti itulah yang membuat kamu pada akhirnya kayak nyaman dengan kehidupan kamu, aku lihatnya. Dan alhamdulillah dari sosok dianya juga bisa juga menyambungkan pikirannya dia dengan kamu, bisa juga menjaga kamu juga, bahkan mungkin sama-sama kalian berjuang dan menuntut untuk sebuah kebaikan dan kehidupan yang lebih baik, entah itu dari segi agama, rezeki, ataupun kehidupan nanti pernikahan. Itu dia yang terlihat dari kartu aku nomor 2. Jadi ya apa yang membuat dia mengagumimu itu adalah kehidupan kamu yang lebih baik, dan kamu tidak memejat seorang lain. Bahkan di kartu aku ada suatu bentuk keinsafan, kamu pengen kehidupan kamu lebih baik selalu. Amin. Itu nomor 2. Nah, nomor 3, apa yang membuat dia mengagumimu? Ini aku singkirkan dulu. Wow, ini baik banget. Sebenarnya sih ini hampir sama semua tentang sebuah kebaikan atau rendah hati ya, kalau aku lihat dari 1, 2, dan 3 ini. Yang keempat kan belum kita buka ya. Mungkin artinya gini, yang kalau sosok ketiga ini aku ngelihatnya gini, apa yang membuat dia mengagumimu? Karena gini loh, aku tidak tahu kamu ini siapa ya yang pilih nomor 3, tapi kehidupanmu di masa lalu itu membuat kamu belajar untuk jauh lebih baik dan lebih untuk nekat untuk mencari rezeki. Artinya gini guys, Oke, kita bicara kehidupan masa lalu, ini cuma berhayal ya, ini cuma hayalan aku doang. Kalaupun memang kebetulan ya, ini sebuah kebetulan, tapi ini cuma hayalan dan fiktif belaka ya. Contohnya kehidupan kamu di masa lalu sangat kurang beruntung. Contohnya dari segi ekonomi keluarga, dari segi ekonomi orang tua kamu, atau mungkin maaf keluarga kamu juga keluarga broken home gitu kan. Terus atau juga misalnya keluarga kamu juga maaf ya, misalnya orang tua kamu, mamah kamu itu bisa istri kedua gitu kan. Nah, jadi ini saya baca dari banyak pengalaman orang ya. Jadi saya rangkum menjadi satu untuk sebuah kehidupan di masa lalu yang kita bicaranya kurang beruntung. Nah,
dari kehidupan kamu yang kurang beruntung itulah yang membuat kamu bangkit, pada akhirnya kamu menjadi tipe orang pahlawan dan rela berkorban. Contohnya, rela berkorban itu adalah kamu tidak memilih atau memandang sebuah agama untuk kamu menolong orang lain. Saat kamu menolong orang lain, disitulah kamu merasa, inilah saya yang merasakan dulu kehidupan, bagaimana sih kerasnya hidup saya di masa lalu, bagaimana sih kerasnya saya dulu berjuang dengan perpisahan orang tua, atau saya dulu berjuang tanpa saya tahu siapa sih orang tua saya karena mereka sudah meninggal sejak saya balita, misalnya seperti itu. Nah, jadi itulah perjalanan perjuangannya dia nih di masa lalu yang mungkin orang tidak tahu gitu kan. Mungkin orang yang tidak tahu yang pada akhirnya membuat si sosok kamu ini adalah bisa berdiri sendiri sekarang dengan mungkin ada kemapanan atau kesuksesan yang kamu dapatkan, dan dari kesuksesan yang kamu dapatkan kamu dapat memberikan atau membantu orang lain, atau di sini ada rela berkorban tanpa memilih satu atau sebuah agama atau sebuah apa ya, maaf ya, kayak milih-milih, aku nggak mau nolongin yang di sini, aku mau nolongin yang di misalnya di sana gitu kan, yang enggak gitu. Jadi yang menurut hati nurani kamu mau nolongin orang, ya kamu akan nolongin orang gitu loh. Jadi ya kamu tidak memilih untuk menolong orang, karena dari situlah kamu merasakan dulu kamu pernah ditolong orang tanpa orang itu memilih siapa yang harus saya tolong. Makanya dari segala pengalaman kehidupan kamu di masa lalu, kerasnya hidup kamu di masa lalu, kadang ada karakter kamu yang terbentuk jadi agak kaku dan arogan ya. Karena mungkin gini loh, dalam perjalanan kehidupan kamu ketemu dengan banyak orang keras. Mungkin banyak orang di mana ini loh hidup guys, kalau lo nggak minta-minta lo nggak bakal bisa makan. Misalnya seperti itu, jangan kesinggung ya. Atau kamu bertemu dengan orang-orang pintar, misalnya contoh orang yang sekolah sedangkan kamu tidak sekolah, atau kamu tidak kuliah gitu kan. Tapi kamu di situ mau belajar, oh ternyata orang kuliah ini kayak gini ya. Kenapa nggak saya curi ilmunya dari cara dia berbicara? Nah itu Lydia. Jadi banyak hal positif yang dari karakter kamu terbentuk dengan kehidupan kamu di masa lalu yang mungkin kurang beruntung, sehingga membuat kamu terbentuk dengan karakter yang sekarang. Nah, dari karakter sekarang yang kamu kebentuk dengan jiwa rela berkorban kamu terhadap orang lain, tidak pelit, bahkan bisa dibilang dermawan sekali, itulah yang membuat daya tarik kamu, atau istilah kasarnya orang mengagumimu, termasuk sosok dia. Sosok dia ini mungkin saat ini adalah orang yang terdekat sama kamu atau pasangan kamu. Jadi sosok dia inilah yang mengagumi kamu dengan segala kekurangan kamu, bahkan dia mengagumi lebih ke kelebihan kamu, karena dengan kelebihan kamu itu dia pun banyak belajar bagaimana caranya bisa menghargai orang lain, bagaimana caranya tidak memilih saat kita harus menolong orang lain, bagaimana caranya kita juga bersosialisasi dari strata dari kehidupan orang yang mungkin kurang beruntung sampai yang sangat-sangat beruntung, yang kalau zaman sekarang itu nyebutnya the sultan gitu kan istilahnya. Nah, jadi dari situlah sosok dia ini juga belajar dari kamu, sehingga dia bisa mengagumi diri kamu dari cara kamu bagaimana ibarat kata memperlakukan manusia. Ya, apa sih istilahnya? Memanusiakan manusia. Nah, itulah dia belajar dari hal itu. Itulah yang membuat dia mengagumimu, yang mungkin pada akhirnya dan pada saat ini aku bicara mungkin dia memilih kamu karena dengan segala bentuk perjuangan kamu di masa lalu, kehidupan kamu yang kurang beruntung yang membuat kamu bangkit bahkan sukses saat ini tanpa kamu melihat atau memilih untuk membantu orang lain seperti apa. Ya, walaupun kalau aku lihat karakter kamu itu sangat keras kepala, arogan, dan penuh dengan ambisi ya. Mungkin ambisi kamu salah satunya itu adalah bukan dendam ya, mungkin pengen membuktikan sama orang yang pernah menghina kamu mungkin ya gitu kan, sehingga membuat kamu sekarang ini jadi lebih sangat baik kehidupan kamu dari segi rezeki, kehidupan, pendidikan maupun agama. Amin. Makanya itu yang membuat dia mengagumimu dan banyak belajar dari kehidupanmu. Itu nomor 3. Nah, ini yang terakhir nomor 4. Apa sih yang membuat dia mengagumimu? Wow. Apa ya ini ya? Sebenarnya sih kalau aku lihat nomor 4 ini plus minus ya, yang membuat dia mengagumimu itu plus minus. Ini kita bisa bicara tentang cewek ke cowok atau cowok ke cowok ya, misalnya cewek yang mengagumi cowok atau cowok yang mengagumi cewek. Nah, aku lihat dari gambar kartu aku yang pertama itu adalah apa yang membuat dia mengagumimu, salah satunya itu adalah dari karakter kamu. Karakter kamu penuh dengan ketelatenan, sabar, bagaimana cara kamu mengurus pasanganmu, bagaimana cara kamu juga memperlakukan pasanganmu gitu kan. Nah, dibalik dia juga mengagumi karena cara kamu
menjaga atau merawat pasanganmu, tapi di sisi lain dia juga mengagumi bagaimana cara kamu menjadi orang pintar dan bagaimana cara kamu bisa menggolkan semua pekerjaan atau proyek yang sedang kamu tangani. Itu dia yang merasakan, gila ya, tangan lo tangan dewa ya, kok setiap lo ngerjain sesuatu pasti ada hasilnya. Nah, padahal sih kamunya itu berpikir gini, mungkin bukan tangan dewa, tapi balik lagi memang sudah jalan rezeki saya karena saya mau belajar dan ilmu manajemen yang saya dapatkan itu saya pelajari. Bagaimana manajemen sumber daya manusianya, bagaimana manajemen keuangannya, bagaimana manajemen pemasarannya, bagaimana juga teknik untuk kita memasarkan sebuah produk, bagaimana teknik kita juga untuk bisa ngotak-atik komputer gitulah. Jadi yang akhirnya dia mengagumi kamu itu karena kepintaran kamu dengan skill kamu yang bisa membuat ibarat kata rezeki itu datang lancar terhadap dirimu. Jadi dia bukan mungkin kalau aku bilang di sini bukan matre ya kalau aku lihat ya, tapi lebih kecenderungan ke arah gini. Tapi lebih kecenderungan ke arah kagum karena secara personality atau sumber daya manusia mungkin kamu kurang beruntung juga, dalam arti mungkin kamu kuliahnya saat kamu sudah kerja gitu loh, tapi ternyata di balik itu semua manajemen kamu, sumber daya manusia, kehidupan, pemasaran, terus udah gitu keuangan ternyata bagus, dan disitulah yang ada hasil. Makanya setiap kamu melakukan sebuah pekerjaan atau proyek pasti kemungkinan besar akan goal. Itu yang membuat dia mengagumimu, dan di sisi lain juga kamu juga ngerasa apa yang kamu dapatkan ini dari hasil kerja keras kamu. Salah satunya itu adalah kamu belajar dari orang-orang pintar. Kayak kamu mau baca koran, kayak kamu juga mau coba untuk nongkrong dengan orang-orang pintar, orang-orang sukses. Mungkin kamu pernah ikut talk show atau seminar yang misalnya kayak kayak Bapak Hairul Tanjung gitu, atau kayak siapa ya, ya Tung Des Moringin, ya pokoknya itu dia Pak Tung Desem ya, Maringin ya. Nah, Maringin yang kalau nggak salah pernah di vlognya Boy William ya, yang punya helikopter landasan sendiri. Nah, istilah kasarnya mungkin kamunya juga di situ belajar dari seminar-seminar yang kamu tonton, Mary Riana, Terelie lah, atau mungkin ya pokoknya orang-orang yang mungkin mempengaruhi kamu, termasuk mungkin bisa aja Ria Ricis gitu kan, bisa aja Atta Halilintar gitu kan, atau mungkin yang Mak Betty gitu kan, atau Raffi Ahmad sekalipun. Nah, jadi banyak hal yang kamu mau belajar dari kehidupan mereka yang akhirnya kamu terapkan, yang pada akhirnya kamu bisa untuk mengsetel diri kamu untuk bagaimana sih manajemen keuangan yang baik, bagaimana sih juga manajemen sumber daya yang baik. Nah, itu dia kamu terapkan, yang pada akhirnya itu juga yang membuat dia mengagumimu karena kecerdasanmu tanpa kamu mungkin mengenyam pendidikan yang sangat tinggi. Ya mungkin salah satunya itu kita contoh juga Bu Susi. Nah, Bu Susi siapa ya? Aku lupa nama panjangnya. Pokoknya Bu Susi deh gitu kan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ya. Nah, istilah kasarnya seperti itu. Jadi ya itulah yang membuat dia mengagumimu dengan kehidupan kamu, pemikiran kamu yang cerdas. Nah, itu dia teman-teman untuk nomor 4. Alhamdulillah sih 1, 2, 3, dan 4 ini ya positif ya gitu kan, karena semuanya juga ada plus minusnya ya. Mungkin 1, 2 itu tadi lebih ke arah tentang kehidupan, 3, 4 mungkin ada tentang sebuah rezeki gitu guys. Tapi semua itulah kita bagaimana mengagumi diri kita atau pasangan kita juga. Jadi dari hal-hal tersebutlah yang kita mungkin pada akhirnya bisa untuk bertahan seperti sekarang. Nah, itu dia teman-teman, dengan tema apa yang membuat dia mengagumimu. Sudah aku jelaskan 1, 2, 3, dan 4. Semoga berkenan dan semoga memang memberikan sebuah gambaran atau contoh yang baik juga buat teman-teman semua. Oke? Teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, dan mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram aku @mit_tarot, dan kalau mau konsultasi silakan WA, ada di link bio aku. Makasih.